Halo teman-teman, berjumpa lagi nih bersama Swidil di channel Ingin Ilmu. Nah, di kesempatan kali ini, channel Ingin Ilmu akan membahas mengenai sebuah SPT. Tapi, sebelum masuk ke pembahasannya, ada baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel Ingin Ilmu, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian dari SPT. SPT atau Surat Pemberitahuan adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban penyampaian pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan melalui Surat Pemberitahuan. Yang kedua, masuk ke dalam jenis-jenis SPT. Perlu kalian ketahui teman-teman, ada dua jenis daripada SPT, ada SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan itu adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. Ini adalah jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan. SPT masa. SPT masa adalah suatu pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT masa digunakan untuk 10 jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Terdapat 3 kategori utama dari SPT masa, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPH, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Masuk yang berikutnya adalah jenis-jenis formulir SPT tahunan. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan 3 jenis formulir yang digunakan untuk melakukan penyampaian SPT tahunan. Formulir yang pertama itu adalah formulir SPT jenis 1770S. Formulir SPT jenis 1770S merupakan jenis SPT tahunan khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta. Formulir jenis 1770S ini digunakan untuk pegawai yang bekerja di 2 atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya, meski penghasilan bruto sang pegawai di bawah 60 juta per tahun, pegawai yang bekerja di lebih dari 2 perusahaan tetap melaporkan pajak dengan menggunakan formulir jenis ini. Formulir 1770S terdiri dari 2 lampiran yang harus diisi oleh wajib pajak dengan benar. 2. Formulir SPT jenis 1770SS. Formulir jenis 1770SS adalah jenis SPT tahunan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan 60 juta. Berbeda dengan formulir 1770S, formulir jenis ini ditunjukkan untuk karyawan yang hanya bekerja pada 1 perusahaan atau instansi dan sudah bekerja minimal 1 tahun. Penggunaan formulir ini juga mencakup penghasilan tambahan diperoleh bukan dari pekerjaan sampingan, melainkan dari bunga koperasi atau bunga bank. Pengisian formulir ini terbilang sederhana, hanya memindahkan semua data yang sudah tertulis pada formulir 1712A1 atau A2. Yang ketiga, formulir SPT jenis 1770. Formulir SPT tahunan jenis 1770 yang merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak ada ikatan kerja. Contoh penggunaan formulir ini ketika melakukan laporan pajak adalah untuk profesi dokter, konsultan, penulis, atau notaris. Selain itu, penggunaan formulir ini juga ditunjukkan untuk perseorangan yang bekerja
di lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final, penghasilan dari dalam negeri, dan penghasilan dari luar negeri. Formulir SPT 1770 juga mencakup wajib pajak dengan penghasilan lebih dari satu jenis pekerjaan, baik itu bersumber dari pendapatan tetap, pekerjaan sampingan, honor, atau upah. Seperti misalnya, Anda berprofesi sebagai dokter tetap di sebuah rumah sakit, sekaligus sebagai penulis buku kedokteran. Berikut ini ada beberapa dokumen penting yang dibutuhkan oleh wajib pajak sebelum mengisi dan melaporkan pajak tahunan. Di antaranya nih, pertama, ada formulir dengan kode 1721A1 dan A2. Formulir dengan kode A1 ditunjukkan untuk karyawan yang bekerja pada perusahaan swasta. Sementara formulir dengan kode A2 ditunjukkan untuk para pegawai negeri sipil atau PNS. Formulir ini bisa diperoleh wajib pajak dari bagian keuangan perusahaan atau instansi tempat bekerja. Nantinya, pengisian formulir SPT tahunan bisa dilakukan dengan bantuan data-data dari formulir ini. Yang kedua, ada e-fin. Dokumen pelengkap berikutnya yang dibutuhkan sebelum mengisi SPT adalah e-fin atau Electronic Filing Identification Number. Nomor ini bisa diperoleh melalui kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat dan menjadi akses untuk bisa masuk dan mengisi e-filing atau pelaporan pajak secara online. Cara untuk mendapatkan e-file ini tidak begitu sulit. Kalian cukup datang ke kantor KPP yang terdekat dengan lokasi Anda. Jangan lupa untuk membawa kartu NPWP Anda. Nah, di sana Anda akan diminta mengisi formulir pengajuan atau aktivasi e-filing. Setelah mengambil nomor antrean, petugas akan memanggil dan membantu Anda dalam melakukan aktivasi e-filing. Masuk yang ketiga, informasi tentang penghasilan, hutang, dan harta lainnya. Dokumen ini diperlukan apabila wajib pajak memiliki penghasilan lain selain penghasilan tetap yang diperoleh dari pekerjaan utama, adanya kewajiban berhutang yang harus dibayarkan, atau harta lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pengisian SPT tahunan secara online. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770S melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan berpenghasilan di atas 60 juta per tahun. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab Lapor, klik pada ikon e-filing, kemudian klik Buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Anda dapat mengisi melalui formulir, panduan, atau upload SPT. Pada tutorial ini, kita akan menjelaskan pengisian SPT 1770S menggunakan formulir. Maka, pilih opsi dengan bentuk formulir. Tekan tombol SPT 1770S dengan formulir. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan Iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada lampiran 2, pada bagian A, isikan data penghasilan final. Pastikan data penghasilan final yang terekam telah sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Jika ada bukti potong yang belum terinput, klik tambah. Pilih sumber penghasilan, isikan nilai penghasilan bruto dan PPh terutang. Anda juga dapat mengubah atau menghapus data yang Anda rekam bila terjadi kesalahan.
Pada bagian B, isikan daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Data harta yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu Harta pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data harta lainnya, klik Tambah. Pilih kode harta sesuai dengan jenis harta, isikan keterangan nama harta dan tahun perolehan. Pada kolom harga perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta. Ingat, saat memperoleh harta. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Pada bagian C, isikan daftar utang pada akhir tahun. Data utang yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu utang pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data utang lainnya, klik Tambah. Pilih kode utang sesuai dengan jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah utang yang tersisa pada akhir tahun. Klik Lanjut. Pada bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang Anda laporkan. Klik langkah berikutnya. Pada lampiran 1, bagian A, isikan penghasilan bersih yang diperoleh dari dalam negeri yang bukan final antara lain bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penghasilan lainnya. Pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan pajak dari bukti potong yang telah Anda terima. Isikan jenis pajak, NPWP pemotong pajak yang valid, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Klik langkah berikutnya. Pada induk SPT, isikan data identitas berupa status perkawinan, status kewajiban pajak suami atau istri, dan NPWP suami atau istri jika diperlukan. Pada bagian A, poin 1, isikan penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Poin 2 akan otomatis terisi dari data yang telah Anda isikan pada lampiran sebelumnya. Pada poin 3, isikan penghasilan neto luar negeri. Pada poin 4, penghasilan neto akan dijumlahkan secara otomatis. Pada poin 5, isikan jumlah zakat yang Anda bayarkan kepada lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Poin 6 akan terisi otomatis. Pada bagian B, pilih status perkawinan dan isikan jumlah tanggungan sesuai dengan bukti potong. Maka, nilai penghasilan tidak kena pajak akan terisi secara otomatis. Bagian C hanya perlu diperhatikan bagi Anda yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, dengan cara membaca ketentuan yang tertera pada petunjuk bagian C10. Bagian D poin 14 hanya perlu diisi apabila Anda pernah membayar angsuran PPh pasal 25. Lanjut ke bagian E. Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin F. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran, yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan kode NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada poin F, hanya dikhususkan bagi Anda yang secara rutin memiliki status SPT kurang bayar. Lanjut ke pernyataan. Centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke kering pajak 1500-200. Itu saja informasi yang bisa channel ingin ilmu share pada kesempatan kali ini. Thanks for watching and see you in the next video. Goodbye teman-teman.